Menarik ini. Iya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita dapat berkumpul bersama di Balai Agung ini dalam rangka peluncuran 4 desain besar, yaitu Jakarta menuju Kota Layak Anak, sistem pengelolaan sampah, pertanian perkotaan, serta layanan air minum dan air limbah domestik Jakarta. Desain besar ini juga mendukung upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam pencapaian beberapa tujuan pembangunan yang berskala global di dalam konteks perwujudan Jakarta menjadi kota berketahanan atau resilient city. Kita harus mengembangkan pertanian perkotaan karena isu ketahanan pangan dan isu ruang terbuka hijau. Saya lihat ada yang sudah melakukan. Saya melihat presentasinya teman-teman Muria. Nah, jadi saya ajak mereka. Saya bilang, apa yang kalian lakukan itu sebaiknya kita angkat ke skala Jakarta. Untuk pertanian perkotaan yang kami susun ini adalah pertanian perkotaan yang berbasis ruang. Kita tidak memikirkan lahan seluas apa yang kita punya, tapi kita memanfaatkan ruang sekecil apapun untuk bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Sebenarnya pertanian perkotaan itu sudah banyak di Jakarta, tetapi kita melakukan secara sporadis, tidak punya acuan, ya, tidak punya komitmen dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang dituangkan di dalam satu dokumen. Oleh karenanya kami bersama dengan Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup juga dibantu oleh Karina menyusun satu desain besar pertanian perkotaan yang bisa menjadi acuan. Sangat senang banget Mas saya. Menyusun grand design kan kita diajak di kantor di KPKP. Dengan adanya grand design itu kok saya jadi rasanya kayak nggak percaya gitu. Istilahnya saya dulu yang nggak tahu bertani, nggak bisa. Kok sekarang sampai bisa memotivasi orang lain untuk bertani lebih maju lagi gitu loh, walaupun tinggal di Jakarta gitu Mas. Kita mau menyemai Bu, kalau di tanah seperti yang kemarin dilakukan itu, tanamannya itu kadang tumbuhnya nggak rata atau seragam, itu nanti panennya juga nggak seragam gitu. Sekarang tekniknya kita menggunakan ini yang namanya tray seedling. Pertama awal tahun 2015, kita diajarin bercocok tanam, dikasih bibit, didampingi Muria, Ewindo. Syukur kita bisa bertanam dan hasilnya sangat memuaskan Mas. Masalah tumpang sari, kan saya fokus di kacang panjang. Kacang panjang kan lama panennya nih, 33 hari baru bisa mulai panen. Sedangkan kangkung, 20 hari udah saya bisa panen. Cuman faktornya kita harus pemupukannya pun harus seimbang dan rajin. Jadi untuk menopang hasil, saya manfaatin lahan-lahan yang kosong ini. Namanya petani perkotaan, lahan yang sejengkal, biar hasil agak lebih. Di samping kita nggak beli sayur, hasil tanaman kita kan banyak, terus kita jual. Kangkungnya berapaan? Kangkungnya 2.000. 2.000 satu. Ya. Hasil penjualannya bisa buat bayar rusun, kita bisa buat bayar listrik, beli beras, pokoknya lumayan Mas. Hidroponik itu saya siram pakai air pump. Nah setelah hujan ada, jadi saya ganti pakai air hujan. Nah, hasilnya bagusan air hujan sih daripada air pump. Kita kemarin pernah diajak kayak studi banding gitu loh Mas. Jadi kayak tukar pikiran begitu. Terus diajak ke Jogja, berkunjung ke kampung itu yang di lereng gunung Mas, itu benar-benar perkampungan di situ tuh alami banget. Itu di sana tuh masyarakat tuh benar-benar pertanian itu menggunakan air hujan. Terus pupuknya tuh pupuk yang alami. Jadi di situ tuh lingkungannya benar-benar sehat Mas kita. Kita jadi dapat ilmu lagi kan di sana. Dia tuh di situ susah air Mas, tapi dia menampung air hujan gitu buat kehidupan sehari-hari. Berarti bikin ini ada manfaatnya juga Mbak ya? Banyak. Buat penampungan air hujan, ya kan? Sangat membantu ya Mbak. Iya. Ini Abah bikin setruman. Setruman Iya. per air bikin. Saya karena Di dalam. saya Di dalam. di dalam. Di sana pada punya bak
bak air hujan semua. Pas di dalam kan ada tuh di dalam air strum, banyu strum katanya. Ya udah jadinya pada minumnya air itu aja. Kayak RS ya jadi. Kemuntilan dikasih pelajaran air strum sama Romo tuh. Kita tadinya nggak tahu, jadi tahu cara-cara mau bikin air seperti ini, nyetrum air seperti ini gitu. Cara-cara pH-nya seperti ini, DS seperti ini gitu. Seneng kayaknya dikasih pelajaran sama Romo tuh. Hujan Jakarta pun bagus. Tapi sekotor-kotornya udara tidak lebih kotor daripada tanah Jakarta. Yang ingin saya yakinkan bahwa jangan ragu-ragu dengan air hujan. Pengetahuan saya yang dari Romo, saya bagikan warga-warga untuk saya yang di kampung. Kalau kawat kan banyak tuh, apa bisa kawat yang lain? Harapkan. Ini kawatnya stainless. Yang hitam ke basah, yang merah ke asam. Nah, baru kita colokin. Saya juga mau ngasih pengarahan juga untuk membicarain masalah air hujan ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Program Muria itu ada PACE. Itu bangsa kita harus berani berbicara sama orang-orang. Kalau BSP kan usaha simpan pinjam. Ada bank sampah, ada UP. Pertanian juga iya. Satu bundelan itu Muria semua. Terwujudnya Grand Design ini menurut saya tanpa bantuan teman-teman dari Muria tidak akan secepat itu bisa terwujud. Nah, harapannya ke depan Grand Design ini itu menjadi wadah bersama para pihak. Di situ ada lembaga sosial, ada kelompok-kelompok masyarakat seperti yang teman-teman di Marunda, dan juga ada perusahaan-perusahaan. Ada juga perguruan tinggi. Kita harapkan menjadi wadah bersama untuk saling berkolaborasi. Desain besar ini kan komitmen. Komitmen itu kita harapkan bisa terinternalisasi ke dalam RPJMD. Payung hukum kita ada instruksi gubernur, ada juga peraturan gubernur, walaupun pada saat ini sedang proses ya. Ke depan, apa yang kita luncurkan hari ini menjadi gerakan. Banyak orang nanti akan terlibat dalam pengolahan sampah, banyak orang akan terlibat dalam pertanian perkotaan. Kita bisa juga mulai hemat air, kita bisa mulai memanfaatkan sumber-sumber air yang lain seperti air hujan. Kemudian juga sungai juga kita bisa bersihkan sehingga bisa jadi sumber air. Jadi ini sebuah kerja besar. Ini semua yang dituliskan adalah yang memang seharusnya ada di sebuah kota. Ini semua adalah konsep dengan mendasarkan pada kolaborasi antara seluruh unsur yang ada di kota ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa 23 Januari 2018, Grand Design secara resmi dinyatakan diluncurkan.